Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil ini, BMW 5 Series F10 tahun 2013. Ya, ini sebenarnya mobil mau masuk ke Autonet Care, cuma karena jadwalnya masih penuh. Terus dia bilang, udah bawa aja buat video kek, kan belum pernah bikin video mobil ini kan, kata yang punya. Ya udahlah, kenapa kita nolak gitu kan. Nah, mobil ini pertama kali di launching itu tahun 2009, menggantikan E60 yang kontroversial ya, yang depannya punya eagle eye, belakangnya punya bangle butt. Ya, E60 itu mungkin nggak semua orang suka, tapi ada yang suka banget, ada yang benci banget. Nah, untuk yang versi F10, pas pertama kali keluar ngelihatnya, oke, ini lebih aman. Mungkin nggak ada yang benci banget sama mobil ini, tapi yang suka banget juga nggak ada. Karena desainnya sih plain-plain aja gitu ya, dia main aman. Nggak ada tarikan-tarikan garis yang ekstrim, model lampunya juga seperti kayak tidak bersemangat gitu. Tapi model belakangnya gue suka banget, bentuknya bagus. Tapi secara overall dibandingkan dengan E60, ini desainnya lebih lebih natural, lebih aman. Pas ganti G30 di tahun 2017 baru deh, itu 5 Series yang di sana salah satu yang terbaik setelah E39. Nah, kita bahas desainnya dulu ya. Ini kebetulan varian yang 528 atau varian nomor 2, yang paling murah kan 520i, habis itu 528i, dan yang paling tinggi ada 535i. Dan untuk varian M5-nya, entah kenapa yang versi F10 ini keren banget. Dan pada waktu itu, BMW itu juga melakukan sebuah langkah yang revolusioner. Karena kalau misalkan 3 Series jadi 4 Series, nah di mobil ini juga ada varian yang berbeda meskipun bukan varian 2 pintu. Dan di generasi ini juga, BMW membuat varian lain dari 5 Series ini, yaitu BMW 5 Series GT. Yang fastback depannya itu agak bongkok dan depannya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan 5 Series yang ini. Nah, itu penjualannya nggak sekencang yang sedan sih, dan bentuknya nggak semua orang suka. Gue sih lebih pilih yang sedan dibandingkan yang fastback ya. Tapi itu sekarang jadi bahan langka tuh. Sekarang kita buka mesinnya dulu ya. Nah, ini mesinnya, ini 4 silinder N20, sama persis kayak 328. Tenaganya pun juga sama, 241 horsepower, dan torsinya 350 Nm. Dan mesin ini itu enak banget, bertenaga tapi juga hemat bahan bakar. Cuma seperti yang gue bilang, common problemsnya itu piping turbonya pecah, atau yang kedua timing chainnya putus. Dan karena ini 5 Series lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan 3 Series, lihat, ini mesinnya masih jauh dari kata padat ya, masih kosong banget nih ya. Untuk sebuah BMW sih agak aneh ngeliat mesin yang kosong seperti ini ya. Mungkin kalau kita lihat mesin yang 535i yang punya 3000 cc 6 silinder inline, itu dia bakalan lebih padat lagi dibandingkan dengan mesin yang ini. Dan untuk yang varian M5, dia pakai mesin V8 naturally aspirated. Pasti itu suaranya asik banget. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, ini kebetulan dia pakai kap mesin sama fender depan, sama pintu itu dia pakai bahan aluminium, jadi lebih ringan. Terus untuk varian 528i, dia sudah punya sunroof atau moonroof karena ukurannya besar sekali. Nah, yang gua nggak suka dari mobil ini ya, tapi ini bisa diganti sih, dia punya desain velg yang menurut gua nggak cocok ya. Dan ini kecil banget loh, ini cuma 17 inci untuk sebuah 528 gitu. Kalau 520 oke lah, tapi 528 harusnya dikasih 18 atau 19 biar kelihatan lebih gagah. Bannya sendiri dia pakai ukuran 225 55 R17. Ini bannya juga sudah diganti ya, karena sudah bukan run flat tire lagi, nih ban biasa. Kemudian di sini ada chrome yang sangat besar beserta lampu sein. Jadi kalau misalkan kita lihat di spionnya, dia nggak ada lampu seinnya. Lampu seinnya itu adanya di bawah. Nah, ini seperti biasa, BMW itu biasanya selalu sekelilingnya pakai chrome dan ada Hofmeister King-nya. Kenapa itu mobil buru-buru sekali? Lanjut ya, tadi ada mobil lewat, nggak tahu kenapa ngebut banget, mungkin kebelet tipis ya. Nah, ini handle pintunya, dia ini desainnya lucu ya, karena dia sewarna body tapi ada garis buat chrome. Jadi ada aksennya. Dan kalau malam kita pencet buka pintu gitu ya,
itu ada lampu dari sebelah sini. Jadi kelihatannya bagus gitu aksennya. Nah, pas kita buka, dia juga ada paddle lamp, tapi paddle lampnya itu bukan dari sini. Biasanya kan taruh sini ya. Dia ditaruh di door trim bawah sini nih. Sama ada mata kucing di bagian sini, biar kalau kita buka pintu kelihatan kalau ada mobil dari malam-malam ya. Lagi buka pintu. Jadi small detailsnya tuh bagus banget gitu. Ya maklum mobil mahal ya. Nah sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kalau bagian belakangnya itu lebih gampang buat lihat varian facelift atau enggaknya. Karena kalau depannya kan mirip-mirip ya, walaupun bumpernya beda sedikit gitu. Nah kalau yang ini, kalau untuk yang facelift itu dia mata kucingnya itu bukan di sini, tapi di bagian sini. Dan lampu di belakangnya ini gue suka desainnya bagus ya. Sama untuk bagian dalamnya, ini dia belum LED loh, dia masih pakai lampu bohlam biasa sebenarnya. Ini ada kelihatan bulat kecil. Sama untuk lampu mundurnya juga masih pakai bohlam. Yang LED ini bagian sini, sini, sini. Ini desain belakangnya, menurut gue bagus, tapi terlalu mirip dengan seri 3. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena C-Class dan E-Class, S-Class itu kan belakangnya lebih mirip lagi ya, antar model. Jadi kalau ngeliat BMW bentuknya mirip 3 Series sama 5 Series, itu biasa aja. Knalpotnya 2 di sebelah kiri, dan sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini dia bagasinya. Ini bagasinya luas sekali. Dan dia ini seperti BMW zaman dulu ya, punya toolkit itu simpennya rapi di atas sini. Kalau yang 3 Series itu kan di atas sini cuma segitiga pengamannya doang ya. Kalau ini enggak. Semuanya ditaruh di atas sini. Oke. Pintunya belum elektrik, tapi kalau misalkan kita pencet dari sini, hidroliknya itu ngebuka sampai seperti itu. Kemudian karena dia pakai run flat tire, otomatis pas kita buka bagian bawahnya itu nggak ada yang namanya ban serep, tapi ada sebuah tempat kosong. Ini bisa dipakai buat taruh barang. Dan kalau kita naikin lagi ke atas, set. Nah, ini ada akinya di bagian sini. Jadi karena di akinya ada di bawah sini, sedangkan yang F30 3 Series itu ada di sebelah kanan, makanya di sini buat naruh barang itu dalam banget gitu. Nah kemudian untuk kursi belakangnya dia nggak ada tuas buat ngelipet kursi belakangnya dari sini. Jadi kalau 3 Series dia ada, yang ini justru malah nggak ada. Jadi kalau misalkan kita mau lipat bangku belakang, kita harus manual dari belakang. Nah sekarang kita bahas belakangnya, karena ini 5 Series itu banyak kemewahan-kemewahan di belakangnya. Biasanya gue agak jarang bahas kursi belakang. Nah contoh, AC-nya ini dia dual zone antara kiri dan kanannya. Jadi kalau digabung sama yang depan, dia itu pakai quad zone. Temperaturnya kiri kanan bisa beda. Dan ventilasi AC-nya itu nggak cuma di bagian sini, ada juga di bagian sini. Jadi di pilar B ini tetap ada juga buat penumpang belakang. Dan juga bisa diatur mau kemana gitu. Mau arahnya ke bawah aja. Di kaki pun juga ada AC-nya, ada ventilasinya. Dan kita bisa ke depan aja gitu. Canggih. Terus dia punya rear entertainment system. Ini bisa kita nyalain seperti ini. Nah ngaturnya itu pakai sebuah remote yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur yang kiri atau kanan, kita pencet kanan dulu ya, karena kan kita mau ngatur yang kanan. Baru kita bisa atur seperti ini. Dan ini layarnya enak ya, adem, nggak bikin silau sakit mata. Terus juga pengoperasiannya ini kurang lebih persis banget sama kayak iDrive yang ada di depan. Dan kalau kalian beli 528 e-second-nya, ini wajib banget ada, jangan sampai hilang. Karena kalau mesti beli lagi, itu harganya luar biasa mahalnya. Oke, ini kita taruh lagi ya ke sini. Di bagian belakang sini, ini ada sebuah kray. Dan juga di bagian sini juga ada kray. Tapi sayangnya, buat kray belakang, itu yang bisa ngatur cuma driver doang. Ada tombolnya di sebelah kanan sini. Yang di bagian sini nggak bisa. Jadi kita harus bilang, Pak, tolong buka kraynya, atau Pak, tolong tutup kraynya. Nah, di sini juga ada lampu. Lampunya ini dia masih halogen biasa. Bahkan ada bohlamnya di sini. Ini ada lampu baca di sini. Terus di bagian sini, entah kenapa, padahal ini kan cuma buat lampu ya, tapi kok ininya turun banget ya. Sama kursinya, ini legroomnya lega, headroomnya pun juga lega. Tapi gue ngerasa kursinya itu nggak senyaman itu. Dia masih terasa agak sedikit tegak. Dan khas BMW ya, ini tuh busanya itu dibikin tidak begitu empuk, jadi masih agak keras, kecuali bagian headrestnya. Headrestnya ini dia ada empuk-empuknya, jadi kalau kita nyender itu enak banget ya. Tapi tetap ya, meskipun kursinya tidak senyaman itu, kemewahan di bagian belakang ini benar-benar berasa.
apalagi pas kita sentuh bagian material di sininya tuh, ini sih mewahnya sih jempol. Yuk sekarang kita ke depan. Nah sekarang kita masuk ke dalam interior dari BMW F10 5 Series. Nah pertama kali masuk ke sini kita akan lihat bahwa wah interiornya bagus banget ya. Desainnya minimalis, simple, dan tempat naruh iDrive-nya ini, layarnya ini itu pas. Nah ini lebih mewah dan lebih canggih dibandingkan dengan F30. Kayak misalkan pas kita duduk aja itu udah berasa ya mewahnya ya. Apalagi yang elektrik itu nggak cuma kursi depannya aja, tapi untuk mengatur tilt steering dan teleskopiknya itu juga elektrik. Tapi ada tapinya juga nih. Gue nggak suka sama desain setirnya yang seperti ini ya, kelihatannya kayak gendut dan kurang mewah gitu. Kalau yang 535 dia pakai setir M Sport sama kayak punyanya mobilnya Mas Untung yang F30 kemarin. Itu baru deh, kelihatannya bagus banget. Nah, ini juga dia punya memory seat yang tombolnya itu nggak menyatu di sini, tapi tombol memory seat-nya ada di door panel sini. Dan dia di sini seperti yang gue bilang ada tombol untuk buka tutup kiri belakang. Kalau kita pencet sekali dia otomatis langsung turun. Nah, speedometer sederhana sekali, khas BMW, layar MID-nya tuh ada di bagian bawah sini. Dan untuk yang versi 535i, kalau nggak salah dia sudah ada head-up display. Di sebelah kanan sini ada pengaturan untuk lampu, kemudian di sini wiper, di sini ada lampu juga, termasuk lampu sein-nya. Di sebelah kanan sini tombol pengatur untuk audio, dan biasanya kalau kita ngatur ini sama seperti F30, pas kita putar gitu ya, atau kita ganti mode, nanti yang berubah itu bukan layar di sini, tapi layar yang ada di speedometer. Terus di sebelah kiri ini untuk cruise control. Kemudian di bagian sini kita dapat sebuah layar yang sangat besar, tapi dia modelnya bukan floating ya. Dia modelnya menyatu dengan dashboard seperti ini. Nah, di sini ada tombol push start stop engine button, dimana kalau misalkan mobilnya sering dipakai, itu rata-rata tuh udah mulai hilang tulisannya, kayak gini. Dan di bawahnya lagi untuk mematikan auto start stop, kalau kita berhenti di lampu merah, dia akan mati sendiri mesinnya. Nah, ini dia masih ada tombol-tombol yang sama seperti 3 series ya. Jadi kalau kita tempel di sini bukan ditekan, dia tuh ada touch sensornya. Kelihatan buat shortcut apa aja tuh. Kemudian di sini ada slot CD, entah masih ada yang pakai atau enggak ya. Kemudian di bawah sini ada tombol pengatur untuk AC, tapi dia itu punya double blower. Antara kanan dan kiri kita bisa atur kecepatannya. Jadi biasanya kan dual zone itu cuma ngatur temperaturnya aja. Kalau ini blowernya juga bisa kita atur gitu. Yang kanan lebih kenceng, yang kiri lebih lambat, itu bisa diganti di sini. Kemudian di bawah sini kita mendapatkan sebuah panel dari wooden panel, tapi ini mulai ada baret-baret halusnya ya karena pemakaian. Dan ini bisa dibuka, keluar sebuah cup holder dan ada colokan. Tapi ini nggak bisa dipakai buat nyundut rokok nih karena ini cuma dummy doang ya. Oke, tutup lagi. Untuk tuas transmisinya, ini yang model joystick. Ada sport mode sama comfortnya dan ada untuk mematikan stability control, dan dia sudah pakai electronic parking brake beserta dengan auto hold-nya. Mobil ini kan barunya mahal banget ya, tapi nggak dikasih kamera mundur, rasanya tuh agak gimana gitu. Nah terus di sini ada tombol untuk pengatur iDrive-nya di bagian sini ya, beserta dengan shortcut-shortcutnya, sama di sini ada asbak kecil. Nah, ini kita buka, ada tempat penyimpanan yang sangat kecil sekali, dan seperti biasa BMW pasti ada buat iPhone-nya nih di sini, iPhone docking-nya ya. Kemudian di sini ada colokan USB sama colokan AUX, dan ini STNK-nya kita lihat berapa pajaknya. Oke, ya kurang lebih 19 juta lah ya. Tapi harusnya nggak segini, harusnya cuma 13 juta aja. Cuma karena platnya ini request, jadi ada biaya tambahannya. Sama yang gua nggak suka di F10 ini, dia tuh tempat penyimpanan tuh kecil-kecil dan nggak banyak. Kayak misalkan glove box-nya aja, ini ukurannya tuh ya cuma segini doang gitu, nggak gede-gede amat. Apalagi pas kita lihat door trimnya gitu, door trimnya ini buat naruh cup holder aja nggak bisa. Jadi kalau kita mau punya minuman itu mau nggak mau harus taruh sini, nggak bisa naruh 1, 2, 3, 4 gitu, nggak bisa. Di sini bener-bener sempit. Sama kita dapat laci kecil di bagian sini nih buat naruh-naruh barang, tapi cukup dalam. Kemudian di bagian atas ini BMW itu nggak pernah ngasih yang namanya tempat buat naruh kacamata di sini ya. Jadi ya udah, ini gini aja, sama ini buat buka sunroofnya. Oke, pencet lagi. Dia nggak auto ya, manual ya.
Nah, seperti itu cara membuka sunroofnya. Nggak auto loh. Loh, balik lagi. Apaan sih? Nggak bisa nutup dah. Ya entahlah kenapa begitu. Nah, ini ada ceklek sekali. Kalau untuk tirainya dia bisa terbuka langsung gitu, auto. Dan kalau kita mau buka tilting ke atas, tinggal dipencet bagian sini. Oke, lanjut. Lampunya ini juga belum pakai LED dan di sini spionnya sudah pakai elektrokromatik. Yuk, sekarang kita jalan aja bagaimana sih rasanya BMW 528 F10 ini. Yuk, sekarang kita jalan pakai mobil ini. Pertama, dia setirnya ini lebih berat dibandingkan dengan F30. Padahal dia sama-sama pakai EPS ya, Electronic Power Steering. Terus steeringnya memang tidak se-sharp F30. Cuma yang gue suka dari mobil ini ya, ini mobil lebar banget sebenarnya. Tapi pas kita bawa itu rasanya kayak mobil itu kompak gitu ukurannya, nggak kerasa kayak mobil yang lebar gimana gitu. Ini rasanya tuh masih kayak kita bawa mobil yang normal-normal aja, kayak misalkan sekelas 3 Series atau C-Class gitu ya. Kalau dari segi dimensi pas kita nyetir, itulah hebatnya BMW itu. Kalau misalkan kita sampai bawa 7 Series pun, itu rasanya tuh nggak kayak mobil yang sebesar gimana ya. Kalau S-Class tuh lu bawa kayak gede banget gitu ya, susah gitu ya. Kalau BMW itu yang mulai dari 7 Series, 5 Series itu rasa kompaknya ketika nyetir tuh masih ada gitu. Terus mobil nih punya suspensi yang lembut sekali. Ya, ini kilometer 76.000, tapi kaki-kakinya masih bagus ya. Masih lembut dan gak ada bunyi-bunyi. Dan juga gue ngerasa mobil ini meskipun dia punya kilometer yang 50% lebih banyak dibandingkan dengan F30 kemarin, dia door trim-nya itu nggak ada bunyi-bunyi gitu pas kita lewat jalan gitu ya, nggak ada rasa kemakan usia. Jadi kondisi interiornya ini masih bagus banget. Meskipun kulit-kulitnya di sini sih udah berasa kayak udah cukup tua ya. Kemudian mesinnya ini juga tuningnya dia lebih halus dibandingkan dengan F30 untuk masuk ke sport mode-nya. Biasanya kalau kita masuk sport mode itu kan langsung kita lepas gas langsung ngakuk gitu ya, kayak mobil-mobil sport. Yang ini enggak, ini dia jauh lebih halus dan dia tidak ada namanya sport plusnya tuh nggak ada, jadi dia cuma sport aja. Oke, mungkin karena 5 Series itu dibikin bukan untuk sporty-sportyan tapi untuk mewah-mewahan, jadi yang sport plusnya itu nggak ada di mobil ini. Tapi kalau untuk Eco Pro-nya dia masih ada, jadi kalau misalkan kita mau irit-iritan bisa. Dia juga punya bodi yang lebih besar dan lebih berat. Jadi otomatis meskipun dia pakai mesin yang sama, tetap soal irit-iritan masih iritan F30 ya. Tapi ini juga nggak boros kok. Masih tetap irit ya kalau kita pakainya nggak ngebut-ngebut. Jadi muter baliknya ini nggak segampang 3 Series kemarin. Jadi agak sedikit susah karena di seputaran cukup lebar. Nah ini tenaga mesinnya tuh. Cas. Wah, enak banget. 0 ke 100 itu sekitar 6-7 detikan ya. Sedikit lebih lambat dari F30 karena memang bobotnya lebih berat. Tapi nih, denger deh suara sekeliling. Peredaman kabinnya ini bagus banget. Motor lewat ya. Tuh, gak kedengeran. Kedapnya bagus banget. Suara mesinnya pun juga dari luar emang agak kasar gitu, tapi dari dalam itu halus banget. Terus kaki-kakinya juga nggak cuma peredaman yang lembut, tapi juga meredam suaranya itu juga lembut. Pas kita kena posisi itu kena lubang itu suara dek-dek-dek-deknya itu kecil gitu. Tuh, suaranya nggak dek-dek-dek-dek gitu kan. Dep-dep-dep. Enak banget. Jadi memang 5 Series ini dibandingkan dengan E60, ini jauh lebih refine ya. Dia lebih empuk, lebih kedap, dan tentunya lebih canggih interiornya. Karena yang E60 itu kalau kalian pernah pakai iDrive-nya ya, itu iDrive-nya sih nggak enak banget, tampilannya jelek, udah gitu makanya juga nggak gampang gitu. Kalau ini jauh lebih mudah gitu, meskipun tampilannya seperti yang gue bilang di F30 kemarin itu biasa aja. Oh ya, dari tadi gue ngomongin F30 mulu, dan buat teman-teman yang belum nonton bisa lihat di link deskripsi di bawah. Oke, angkot. Satu hal yang menurut gue agak mengganggu di mobil ini itu di lampu seinnya ya. Kalau kita nyalain gitu ya, suara tektok-tektok-tektoknya itu agak sedikit kasar gitu. Sisanya sih nggak ada komplain. Sama audio dari mobil ini dia pakai speaker
tanpa embel-embel Harman Kardon. Tapi suaranya tetap bagus, suara bassnya, treble-nya enak. Cuma mungkin kalau kita ngomongin clarity-nya tetap masih bagusan yang Harman Kardon punya. Sama untuk stagingnya nggak sebagus itu. Ini stagingnya ketolong sama speaker tengah di sini yang sama dia tuh tetap diisi, nggak dibiarin kosong. Kemudian ngomong-ngomong soal entertainment, dia ini punya TV analog bawaannya langsung. Jadi kalau misalkan lagi berhenti atau lagi pelan, kita bisa nonton TV di mobil ini. Tapi sayangnya, sekali lagi, TV-nya jelek sekali gambarnya. Karena masih analog ya. Kalau misalkan diganti TV digital, kayak misalkan TV Asuka gitu, pasti bagus. Lagi jalan itu ya nggak bakalan resek-resek. Ini kalau lagi jalan TV-nya mati di sini ya. Tapi yang di belakang tetap bisa nonton. Tapi ya gitu deh, keresek-keresek. Kayak TV nggak pakai antena gitu loh. Ya namanya juga di jalan sih. Terus di mobil ini ya, entah kenapa ya gue ngerasa gini. Kalau dari F30 ke 3 Series yang G20 itu perubahannya tuh nggak membuat F30 tuh jadi kuno gitu. Tapi di mobil ini, baik dari eksterior, interiornya, itu tuh kunonya tuh berasa banget gitu. Walaupun masih canggih gitu ya, tombol-tombolnya masih bagus, tapi pas kita masuk ke G30, itu kayak, ini mobil udah ketinggalan zaman banget ya. Mulai dari layarnya yang belum floating gitu kan, desain dashboardnya, itu udah rasanya tuh kayak dated gitu, udah kuno rasanya. Tapi pas kita nyetir, kita duduk di depan atau belakang, kemewahannya tuh masih terasa bagus banget sampai sekarang. Nggak terasa kuno di bagian situnya. Tapi kalau di bagian desain-desainnya sih udah terasa agak kuno ya. Sama khas BMW itu biasanya dia tuh udah perlu retrim untuk beberapa bagian. Kayak misalkan di bagian sini ya, meskipun dia bagian door trimnya itu yang sebelah kanan beda sendiri, nggak pakai model tarik yang ada pilar gagang gitu kayak sebelah kiri. Di sini, ini bagian tombol-tombol power window ini depannya nih, udah mulai bocel-bocel. Jadi udah mulai kita kasih kuku aja tuh udah mulai menjelap ke dalam. Jadi udah mesti di-retrim lagi. Karena kan 2013 ya, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 7 tahun kurang lebih mobil ini. Tapi 7 tahun sih, kayak kakinya masih bagus, mesinnya juga masih bagus. Paling engine mountingnya mungkin udah kena sedikit ya, tapi masih belum perlu ganti lah. Getarannya masih minim banget kok, meskipun udah mulai berasa. Ya ini sih enak banget sih. Dan kalau kalian cari BMW bekas atau Mercy bekas gitu ya, mobil-mobil mewah itu rata-rata jalannya sih dikit, KM-nya nggak gondrong. Orang-orang kaya itu yang gue perhatiin ya, oke dia punya mungkin S-Class di rumah, seri 5, seri 3, tapi ujung-ujungnya dia pakai harian, itu dia pakai Alphard sama supirnya. Jadi yang gondrong tuh KM-nya Alphard. Kalau bawa sendiri tuh naiknya Fortuner atau misalkan Pajero Sport, rata-rata tuh mobilnya begitu-begitu gitu loh. Jadi nggak heran kalau misalkan orang punya Ferrari, punya apa, tapi sehari-hari bawanya Innova, bawanya Expander, HR-V gitu. Jadi kalau kalian beli mobil mewah pun juga nggak cuma uang sama perawatan aja masih siap, tapi juga mentalnya masih siap. Karena kalau misalkan kita beli terus kita jadi ketakutan, jadi rasanya insecure, ya buat apa juga gitu kan. Untungnya gue karena biasa nyetir mobil rental gitu ya, ganti-ganti mobil orang juga, mobil review. Ya jadi bawa mobil mewah, bawa mobil biasa, ya nggak pernah pusing kalau di jalan kenapa-napa. Karena kita udah tahu resikonya seperti itu gitu. Oke, itu aja video kita tentang BMW F10 528i. Buat kalian yang masih miara atau pernah miara mobil ini, bagaimana pengalamannya, bisa komen di bawah aja. Tapi so far ya, mobilnya sih masih enak banget ya, meskipun tahunnya udah 7 tahun gitu ya. Tetap rasanya sih untuk kenyamanannya, performance-nya itu nggak dated gitu, meskipun interiornya rasanya udah mulai ketinggalan zaman. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!